Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Tetanan dan Periferal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang finite state machine dengan mensimulasikan rangkaian gerbang otomatis di aplikasi Tinkercad. Sebelumnya, perkenalkan saya Nika Supa Pradana, NIM 071913, lalu ada teman saya, Data Aminuddin dengan NIM I071919, lalu dari Kasem Susetyo, NIM I079065. Berikutnya akan saya share screen tentang rangkaiannya. Nah, berikut ini adalah rangkaian yang sudah kami buat. Untuk rangkaiannya, kami sudah memasang rangkaian di level 4. Namun kami akan breakdown untuk setiap levelnya. Untuk level 1 akan dijelaskan oleh teman saya Dava. Baik, untuk rangkaian level 1 di rangkaian kami akan menambahkan buzzer pada pin 11 yang nantinya buzzer tersebut akan menyala pada saat kondisi opening maupun closing. Nah, untuk bagian coding kami menempatkan kondisi buzzer high itu pada case opening dan maupun closing. Kemudian untuk kondisi close ataupun open, kami menggantinya menjadi low, sehingga ketika sudah tertutup maupun terbuka, buzzer akan berhenti. Mungkin bisa dijalankan simulasinya. Nah, pada rangkaian terdapat dua switch, di mana switch yang kiri adalah kondisi untuk mengatur kondisi close, kemudian untuk switch yang kanan untuk mengatur kondisi open. Nah, ketika dijalankan pada kondisi closing, nah buzzer akan menyala. Kemudian ketika close atau sudah tertutup, maka buzzer akan mati. Lalu untuk kondisi opening, buzzer juga akan menyala, kemudian akan mati pada saat kondisi open. Nah, selanjutnya adalah level 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ricky. Baik, untuk level 2, kami ditugaskan untuk menambahkan LED pada rangkaian. Pada rangkaian yang sudah kami buat, bisa dilihat LED sudah kami tambahkan, kami letakkan di dekat buzzer. Dengan LED kami sambungkan dengan Arduino pada port pin 12. Oke, untuk bagian codingnya, di bagian void loop-nya sendiri, pada kondisi close, tertutup, kondisi awal pintu, bisa dilihat LED dalam kondisi mati, low. Kemudian saat akan membuka case opening, LED akan blinking, akan berkedap-kedip, sampai pintu terbuka, yaitu masuk ke kondisi opened terbuka. Dan saat kondisi terbuka, maka LED akan hidup secara solid, hidup terang. Kemudian saat akan menutup untuk case closing, LED kembali akan kedap-kedip sampai pintu tertutup dan LED pun akan mati. Seperti itu. Untuk simulasinya bisa tolong dijalankan. Baik, saat kondisi tertutup, lalu pintu dibuka, ditekan tombolnya, maka pintu akan terbuka, tadi buzzer akan berbunyi dan LED pun juga berkedap-kedip hingga menyala. Saat menyala penuh itu berarti bahwa pintu sudah terbuka secara penuh. Lalu ketika dipencet lagi untuk menutup, pintu
dalam proses closing, LED kedap-kedip, buzzer pun juga ikut berbunyi dan sampai pintu tertutup dan LED pun mati. Seperti itu. Untuk level ketiga dan keempat saya serahkan ke Mas Andika. Baik, untuk level 3 sendiri, kami menambahkan case apabila pintu tidak terbuka atau tertutup secara penuh. Jadi saat pintu itu terganjal saat mau membuka dan menutup. Seperti itu. Untuk codingnya sendiri, kami menambahkan case baru. Jika tadi hanya ada 4 case, close, open, closing, dan opening, kami menambahkan open jam dan close jam. Maksudnya ini apa? Jadi saat kondisi pintu tertutup dan ingin terbuka, lalu pintunya tersangkut, maka selanjutnya akan diteruskan ke kasus open jam, yaitu di mana pintu tidak bergerak selama durasi tertentu. Dalam kasus ini kami menggunakan waktu 5 detik. Jika pintu tidak terbuka secara penuh dalam waktu 5 detik, maka pengguna harus membuka secara manual dengan cara menggeser salah satu sensornya ini, salah satu switch ini ke kondisi high. Nah, kondisi untuk ke open jam itu kami menambahkan kondisi apabila pin open sensor itu high dan close sensornya ini low. Open sensor ini di pin 3, yaitu di kabel biru ini, lalu close sensor ini di kabel hijau di pin 4. Jadi apabila salah satu di dalam kondisi low, yaitu dalam kasus ini kalau sensornya low, dia akan diteruskan ke open jam. Begitu juga saat kondisi dari kondisi terbuka ingin menutup, jika kondisinya high low di pin close dan open sensornya, maka state-nya itu akan berlanjut ke close jam. Jadi open jam dan close jam ini reaksinya menghasilkan reaksi yang sama di rangkaian. Seperti itu. Lalu saya mulai saja simulasinya. Nah, saya akan memulai simulasi dengan pintu bekerja dalam kondisi normal. Nah, ini pintu bekerja kondisi normal seperti pada level 2. Nah, ini kondisi normal juga, pintu menutup secara normal. Lalu saya dari kondisi tutup ingin membuka, saya beri ganjalan, yaitu mengubah kondisi close sensor ke kondisi low. Saya play. Nah, dalam 5 detik, apabila saya mengubah manual ini lagi, switch-nya ke high, maka pintu akan membuka secara normal. Kemudian dari terbuka ingin menutup, saya masukkan ke kondisi mengganjal. Nah, dalam 5 detik, saya menutup secara manualnya dengan mengubah switch-nya ke kondisi high lagi. Itu akan menutup. Nah, untuk selanjutnya kami membuat level 4. Level 4 ini sebenarnya sama seperti level 3, hanya saja kami menambahkan modifikasi untuk menambahkan indikator di saat kondisi tersangkutnya itu. Jadi saat pintunya terganjal, LED akan blinking. Kemudian itu merupakan indikasi untuk operatornya untuk membukanya secara manual agar bisa bekerja seperti seharusnya. Delay yang kami gunakan juga sama, 5 detik. Ini bekerja seperti normal, biasa. Juga tertutup secara normal, lalu saya buka secara mengganjal. LED akan blinking. Nah, blinking. Lalu saya switch ke high untuk membuka. Itu akan membuka, LED menyala solid. Lalu yang ingin saya tutup dengan ganjalan, motor berhenti karena menyangkut. Lalu LED akan blinking, kemudian akan diteruskan dengan proses penutupan secara normal. Nah, seperti itu simulasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.